Di kandang ini nggak semua yang kita rawat langsung kasih hasil. Ada yang cepat beranak, ada juga yang ngajarin kita nunggu. Dan domba yang satu ini ngajarin saya nunggu lebih dari 1 tahun loh. Saya rawat tiap hari, saya kasih makan tiap hari, tapi hasilnya lambat banget. Setahun kosong setelah melahirkan yang pertama. Dan teman-teman yang lain sudah pada ngasih saran, katanya mending dijual aja. Tapi hari ini keajaiban terjadi. Jadi pagi-pagi tadi pas saya cek, ambingnya sudah mulai turun. Ya perkiraan saya sih mungkin usia kehamilannya menginjak bulan ketiga. Ini domba sebenarnya sudah pernah melahirkan 1 kali. Anaknya hidup, induknya sehat. Ya walaupun anaknya cuma 1, tapi dalam pikiran saya karena memang ini anak pertama atau masih dalam proses belajar, ya saya pikir itu wajar. Kemungkinan untuk melahirkan anak kembar itu di kelahiran yang kedua. Jadi saya tinggal nunggu waktu aja untuk kehamilan yang berikutnya. Biasanya ya kalau indukan yang sudah pernah bunting, sudah pernah beranak, seharusnya lebih gampang untuk bunting lagi, lebih gampang untuk mengandung lagi. Tapi ternyata untuk domba yang tadi itu tidak seperti yang lainnya. 3 bulan pertama setelah melahirkan masih saya anggap wajar. 6 bulan mulai kepikiran, tapi masih bisa santai. Masuk di bulan ke-9 baru mulai sering lihat dia. Tiap pagi lewat kandang selalu ada perasaan, ini kenapa ya, ini kapan buntingnya ya. Dan pas masuk 1 tahun penuh, di situ baru kerasa bedanya. Setahun itu lama, pakan jalan terus, tenaga ya sama jalan terus, sementara hasil belum kelihatan juga. Dan di saat itu bukan cuma badan yang capek, tapi juga pikiran mulai berasa. Di tengah nunggu yang lama itu mulai ada saran dari teman-teman. Mungkin mereka pada kasihan, udah 1 tahun belum dapat hasil, udah jual aja, ganti indukan baru biar muter modalnya lebih cepat. Awalnya cuman saya dengerin, saya senyum, saya anggap angin lalu aja. Tapi lama-lama saran itu mulai masuk ke kepala juga, karena mungkin saking seringnya pada nyaranin buat dijual. Jujur aja waktu itu saya juga sempat goyah, karena secara hitung-hitungan kandang saran itu kelihatannya masuk akal. Kalau saya jual waktu itu uangnya bisa muter lagi, bisa langsung beli indukan baru. Kelihatannya sih seperti solusi cepat, tapi di kandang ya yang cepat belum tentu aman. Indukan baru juga belum tentu bisa langsung bunting, bisa nunggu lagi berbulan-bulan, atau malah bisa nunggu setahun lagi. Dan yang paling saya takutkan kalau dapat domba derean yang banjir. Beli domba derean itu kalau menurut saya resikonya besar juga. Sekali banjir bisa gagal terus. Sekali banjir bukan cuma rugi 1 musim, bisa rugi tenaga, rugi biaya, rugi harapan. Sedangkan domba yang ini dia sudah pernah bunting, rahimnya sudah terbukti jalan, sudah terbukti sehat, dan sudah terbukti menghasilkan anakan domba. Di situ saya sadar yang ini bukan gagal, cuma lagi lama aja dikasih hasil. Dari situ saya ambil keputusan, saya tahan aja, saya tetap rawat. Ya walaupun di dalam hati tetap aja ada rasa ragu, tapi saya lebih takut salah ganti daripada salah nunggu. Hari ini di kandang tetap jalan seperti biasa. Musim hujan datang, kadang becek, rumput susah kering. Pas musim kemarau datang, rumput susah dicari. Dan di tengah semua itu, domba ini tetap saya rawat, tetap saya kasih makan, sama seperti domba-domba yang lain. Kadang saya suka diam liatin dia agak lama. Terkadang tiap saya liatin dia lama-lama suka selalu ada pertanyaan kecil di kepala ini. Jujur yang bikin capek itu bukan kerja fisik, tapi nunggu hasil yang gak kelihatan ujungnya. Ada masa-masa dimana saya hampir bilang ke diri sendiri,
Sudahlah, mungkin emang waktunya untuk diganti. Tapi tiap mau ngambil keputusan selalu ingat satu hal, dia sudah pernah bunting loh. Dia bukan gagal total, dia cuma terlambat. Itu yang bikin saya bertahan. Sampai akhirnya hari itu datang, waktu diperiksa, waktu dicek. Awalnya saya nggak berharap banyak, nggak berharap besar, soalnya sudah terlalu sering berharap dan kecewa. Tapi kali ini beda. Di saat saya sudah nggak terlalu berharap, justru kabar itu datang. Saya lihat ambingnya ternyata dia sudah turun. Hari ini ketahuan dia sudah hamil 3 bulan. Bukan baru bunting tapi sudah jalan 3 bulan. Dalam hati ya cukup lumayan seneng, tapi nggak teriak-teriak juga. Cuma senyum kecil dan napas panjang karena yang ditunggu-tunggu setahun akhirnya muncul juga. Di situ saya langsung keinget lagi semua saran yang dulu datang. Jual aja, ganti aja. Kalau waktu itu saya nurutin, mungkin hari ini saya nggak punya cerita ini. Mungkin saya masih nunggu lagi dari indukan baru. Kadang yang bikin kita ragu itu bukan karena nunggu, tapi karena selalu nurut. Makanya hari ini juga setelah ketahuan dia ngisi 3 bulan, ya domba ini langsung saya pisahin dari yang lain karena usia kandungan di kisaran 3 bulan itu sudah masuk fase yang cukup lumayan rawan ya. Kalau masih disatuin dengan koloni resikonya besar, bukan cuma benturan tapi bisa aja dikejar-kejar sama pejantannya. Selain itu dengan dipisah seperti ini, pakannya bisa saya kontrol. Saya tahu persis dia makan apa, saya tahu berapa banyak dia makan, saya tahu cukup atau tidak. Sekarang saya nggak cuma ngejaga satu indukan, tapi juga calon cempe di dalam perutnya. Di fase ini, salah sedikit aja bisa jadi penyesalan yang cukup lumayan panjang. Sekarang rasa di hati campur aduk, ada lega, ada senang, ada juga takut. Takut kalau nanti kenapa-napa, takut kalau ada masalah di jalan, karena yang ditunggu lama biasanya bikin kita lebih waspada. Setahun lalu saya pernah ragu, setahun lalu saya pernah hampir menyerah, dan hari ini semua itu terasa seperti pelajaran. Kalau waktu bisa diputar, saya bersyukur karena dulu saya nggak jadi jual. Buat teman-teman yang di kandang, kadang kita memang diuji bukan dari penyakit, tapi dari kesabaran. Ada indukan yang cepat, ada indukan yang lama. Tinggal kita mau bertahan atau tidak. Dan hari ini keputusan saya terbukti bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, tapi karena saya memilih untuk tidak terburu-buru. Yang sabar bukan yang diam, tapi yang tetap ngerawat walau hati masih ragu. Hari ini saya bersyukur, bukan cuma karena dombanya hamil, tapi karena saya diajarin lagi satu hal sederhana, yang kelihatan lama belum tentu salah. Kadang kita cuma sedang diuji apakah mau bertahan atau lari. Dari kandang kecil ini saya belajar, yang pelan kadang justru yang sampai, yang buru-buru kadang malah salah. Terima kasih sudah menonton, semoga ada manfaat yang bisa diambil dari cerita ini. Sampai ketemu di next video and bye-bye.